Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudahi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad aflahal muttaqun. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidina Imam Hadithul Haramain Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Pembahasannya dalam hal pembacaan amin, ya, pembacaan amin. Sebagian sudah kita baca bagaimana fadilahnya amin, ya. Akan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulum fid darin amin. Qala wal mu'amminu ala du'ai akhihi syarikun fi tawajjuhihi wa iqbalihi wa ijabatihi. Sebagian orang mengatakan kalau berdoa sendiri aja, ngapain pakai barang-barangan? Ya, boleh saja orang berbicara demikian. Boleh nggak orang berdoa sendiri? Boleh. Bagaimana kalau berjamaah? Lebih bagus. Sebab ente dapat bonus kalau jamaah. Awalan bonus jamaah rahmah. Kedua ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kita ambil sholat aja sendiri dengan jamaah lain. Mungkin nanti katakan kepada saya, Habib, itu sholat lain. Kalau baca doa lain. Urusan ente dengan Allah, betul. Emang sholat dengan siapa urusannya? Sholat juga urusannya dengan Allah. Habib Muhammad bin Ali al-Maliki menerangkan bahwa orang yang mengamini doa saudaranya itu, dia adalah mitra dalam doa itu. Sama seperti orang yang berdoa dalam cara meminta kepada Allah, dan ijabahnya juga diberikan kepada berdoa kepada orang yang mengamininya, maksudnya. Ya, jadi kita jangan pelit ngaminin doa, jangan, karena sama. Kita nggak doa nih, yang doa siapa? Kita ambil, amin. Kalau diijabah itu doa, dapat kita semua. Ada dalilnya, ini dalilnya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul sekelompok orang. Sekelompok kan jamaah berarti, bukan satu orang, lebih dari satu orang, lebih dari dua orang mungkin, ya. Kemudian fayad'u ba'dhum, sebagian doa kayak kita nih, kalau habis tahlil yang baca doa kan satu, sembahyang yang baca doa satu. Hah? Itu kadang-kadang orang, oh enggak, kita doa sendiri aja. Kenapa ini nggak takut nggak kebagian? Ini urusan sama Allah. Saya udah bilang ini urusan sama Allah, jangan dianggap seperti urusan dengan orang. Seandainya kita berdoa tiap hari sampai yaumul qiyamah diijabah oleh Allah, nggak habis apa yang dipunyai oleh Allah SWT. Nabi mengatakan tidaklah berkumpul sekelompok orang, fayad'u ba'dhum, sebagian doa, satu orang yang berdoa, wa yu'minu ba'dhum, sebagian lagi beramini. Ya, ya khair, mau dua orang kayak yang berdoa, tiga orang gitu, atau satu orang yang lain amin. Apa hasilnya? Illa ajabahumullah. Enggak bilang Nabi ajabahulah, ajabahumullah, semuanya. Yang amin dapat, yang doa juga dapat. Ya. Jadi jangan ragu-ragu tuh. Kalau ada orang bilang, oh gak usah kita doa sendiri-sendiri aja, biarin aja, dia mau doa sendiri, terserah. Kalaupun dia misalnya dari kita lagi rame-rame begini, misahin diri, dia berdoa sendiri, eksklusif kelihatannya. Oh, kenapa nih orang? Kan bakal tanda tanya. Tapi yang begini tawadhu, berhusnudzan kepada saudaranya, insyaallah doanya diijabah oleh Allah, dapat ganjaran lagi husnudzan tuh. Ya? Wa min huna, dari hadis ini, ya, yang menerangkan bahwa orang yang mengamini doa itu dapat seperti yang berdoa, kana tariku li hadzal lafdzul jalil mahruman, maka orang yang meninggalkan amin ketika ada orang yang berdoa, dia mahrum, nggak dapat apa-apa, rugi itu, ya. Mahrum bisa diartikan rugi. Taib. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul ladzi la yaqulu amin, perumpamaan orang yang enggak mau bilang amin. Kayak apa nih perumpamaannya? Kamathali rajulin ghaza ma'a qaumin faqtara'u fa kharaja sihamuhum, seperti orang yang berjuang sama-sama dalam satu peperangan.
Faqtaru wa kharaja sihamuhum. Kemudian diundi. Ya. Diundi. Yang lain dapat bagian-bagiannya nih. Misalnya dia perang, dapat pampasan perang, ya. Kemudian diadakan undian, atau juga mungkin mau berperang diundi karena banyak, mungkin sebagian ikut, sebagian tidak. Orang dulu kalau mau jihad fisabilillah, masya Allah, saling berlomba untuk ikut jihad fisabilillah. Dikocok misalnya, ya, diundi. Yang ngomong amin keluar semuanya. Walam yakhruj sahmu. Dia nggak ada. Kok nggak ada, nak? Bagian saya kok nggak ada? Malisam ilam yakhruj. Kenapa? Kok bagian saya nggak keluar? Qala innaka lam taqul amin. Karena engkau tidak mengucapkan amin. Ini perumpamaan, saudara, ya. Nah, jadi yang nggak ngucapin amin tuh bisa menyebabkan Anda nggak dapat hasil daripada yang didoakan itu tadi, nggak keluar. Makanya jangan pelit mengucapkan amin, ya. Wa fi hadzal hadits yushabbihu sallallahu alaihi wasallam alladhi ghafala an dzikri amin ma'al imam wa sa'a wa ishtaghala bi ghairi muraqabatil imam. Di dalam hadis tadi itu Nabi mencontohkan kepada kita, mengumpamakan orang-orang yang lalai atas ucapan amin dengan imam. Lupa dia, nggak mau ucapan imam, nggak mau ucapan amin, tidak memperhatikan imam, kan berarti kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia diam, mungkin lagi bayangin apa-apaan. Kalau yang perhatiin kan dengerin. Kalau yang udah tahu nih amin nih, stempel diterima oleh Allah, kan dia tunggu-tunggu tuh. Hah? Dia tunggu-tunggu tuh amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ditunggu, senang. Wah, insyaallah. Gobol nih, diampuni dosa yang sudah lalu. Hah? Baik. Nah, ini enggak mau baca. Binyudunin harabu fafazu. Ya. Jadi tadi itu disebut perang, diundi peperangan, bukan soal yang Nabi katakan perumpamaan ini. Jadi seperti tentara yang ikut perang, ikut sholat kan, ini ikut perang dengan imam. Fafazu, menang. Wa ghazaw wantasru, perang dan menang. Tsumma ijtama'u ba'dal fathil mubin li taqsimil ghanaim. Ketika akan dibagikan itu pampasan perang, udah menang nih, perang, dia ikut perang, menang, ya. Kemudian wa tauzi'il jawaiz, ketika dibagikan itu kan pampasan perang dan hadiah-hadiah yang lainnya, illa jundiyun wahidun lam yakhruj samuhu fil Qur'an. Karena diundi dulu, semua dapat, ini orang satu nggak dapat. Ajib, dia bilang saya ikut perang, yang lain dapat, kok saya nggak dapat? Seperti juga orang saya ikut salat, ikut baca Fatihah, ruku, sujud dan seterusnya, kok saya nggak dapat nih pengampunan dari Allah karena dikarenakan amin itu tadi, ya. Kemudian wa khusira lam yakhudh zai'an minal ghain, akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Fasa'alahu ghaiduhu, komandannya nanyain dia, pemimpin besarnya ada, komandan nanyain dia, limadza lam yakhruj sahmi, maaf dia nanya komandannya, limadza lam yakhruj sahmi, kenapa kok bagian saya nggak keluar? Dia nanya sama komandan. Faqala li annaka lam tatlub wa lam tatadarra ilaihi ma'al ma'mumin. Kamu tidak minta, tidak mengeluh, tidak berusaha seperti yang lain-lain untuk mendapatkan ini hadiah, ini jaizah. Mereka sama-sama ngucapin amin, ente nggak mau ngucapin amin. Kenapa? Yang lain kan ngucap. Kenapa anda nggak mau? Hah? Faqala li annaka lam tatlub wa lam tatadarra ilaihi ma'al ma'mumin falam taqul amin, dan kamu tidak mengucapkan amin. Inna hadza mathalun mahsusun liman qala fafaz wa man lam yaqul falam yafuz. Kata Habib Muhammad, ini hadis pas benar
kepada percontohan bahwa orang yang ucap amin dapat, yang nggak ngucap amin kagak dapat. Itu. Makanya jangan lupa mengucapkan amin. Bib, di tempat salah satu tempat itu amin dilarang, katanya itu amin bukan bahasa Arab, jangan didengerin. Kan ini hadis yang saya bawa ini. Yang ngarang ulama besar ahli hadis lagi. Jangan kita pakai hadis yang riwayat katanya. Ini ada riwayat itu, ada Rawi Muslim, Ahmad wa Tabrani, Ibn Majah, hadis dhaif, hadis dhaif ada urusannya, kita nggak usah ngomong dah, nggak usah ngomong itu dah. Dhaif, sahih, hasan nggak usah. Bukan urusan kita ngaji dengerin. Insya Allah yang diajarkan benar. Mudah-mudahan anda juga ngajar benar insya Allah bifadlillah. Ya, ini ngajar ulama besar hadis. Ente dari mana dengar nggak boleh amin? Dari kata si fulan. Jadi rawahu katanya. Ada nggak dalam ilmu hadis rawahu katanya? Bukhari, Muslim, ini ada. Sekarang banyak rawahu katanya. Kenapa itu? Katanya begini. Kata siapa nggak tahu. Katanya. Makanya namanya rawahu katanya. Enakan dikit kalau kata nak Suzuki yang baru, betul nggak? Hampir 500 juta. Ini katanya. Ya, jangan. Alhasil, kesimpulannya nih, amin. Kalau anda menginginkan faedah, di antaranya pengampunan dosa kita yang kecil, dan diijabah doa ketika orang berdoa kita ikut amin, ya, mengikuti, mendengarkan orang berdoa dan mengamininya, jadi kita dapat ijabah juga walaupun tidak berdoa. Ucapkanlah kalimat amin. Pegang sudah tuh sampai akhir ayat kita. Nah, tinggal mantesin ilmu ngomong aminnya, ya, ilmu ngomong aminnya. Kan diterangin tadi, kalau imam amin kata Nabi, kalau Nabi kamu amin karena malaikat bareng dengan imam. Berarti imam juga ngasih kesempatan makmum, makmum juga yang pantas ngikutin imam. Waladhdallin, amin, pas, udah. Masa iya saya ditolak, ya? Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita bisa. Ya. Selesai udah nih soal amin nih. Sekarang sholat Jum'ah yang akan diterangkan kepada kita tentang sholat Jum'ah. Kalau aminnya dalam hati nggak apa-apa? Nggak bisa. Males maksudnya. Jangan. Nggak. Jadi kalau aminnya dalam hati, doanya ke sini, set, nggak lihat hati, nyot ke sebelahnya. Banyak kan males gitu. Jangan malas. Banyak kan males. Oh, anda pikirin saya. Jangan malas. Sebab yang kan disuruh amin kan ucapan, kan disitu ucapkan amin, gul, katakan olehmu, ucapkan olehmu amin. Mas tadi, bentar sini. Innaka lam taqul amin, kamu enggak ngucapin amin di sini barusan ya. Di hadis yang lain entar lihat dulu. Dia bisu gimana gitu? Baik. Kalau nggak bisa ngucapin amin dia bisu orangnya. Oh, nah itu lain. Ente bisu dulu. Nah, ya. Nanti saya jawab. Ya kalau itu maka yang bisu nanya lagi ente ah. Ngada-ngada aja ini kayak Bani Israel. Sini. Jena. Ya, nggak usah pakai nanya nih, udah jelas kok. Yang bisu kan dia ada penyakit lain. Kan ada dispensasi, ya. Yang bisu jangan merasa kecil hati. Ada dispensasi lain kan. Itu apa bisu kemauan dia sendiri? Kan bukan. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak ngucapin kan kayak sombong memang, ya. Ngapain gua ngaminin? Gua doa sendiri aja, misalnya. Itu ada seperti sifat sombong itu jangan, ya. Ucapkan amin. Jadi amin itu harus diucapkan bukan di hati, ya. Nggak bisa di hati. Sekarang misalnya ada orang nih. Maaf nih, Baji. Ente lagi doa. Yang aminin misalnya sama anak kita. Anak ditegur sama kita. Lo kok diam aja ngaminin? Kan begitu. Kok diam aja? Ya kan? Imam itu kalau makmumnya aminnya enak, semangat doanya. Ente lihat. Sekarang ini imam. Rabbana taqabbal amin. Misalnya, Rabbana taqabbal minna innaka samad. Imam nih baca kok begini? Mungkinan habis doanya saudara. Enggak enak.
secara perasaan, bener kan? Coba deh ente doa, orang nggak ada yang ngaminin, enak gak? Wah, doa gua nggak laku nih. Ya. Kan begitu. Ya, enggak diaminin ya. Dan kebetulan amin ini adalah sunnah dan besar faedahnya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pegang terus nih sampai akhir hayat kita mengucapkan amin, baik untuk doa kita sendiri, mengamini doa orang lain, terutama di dalam sholat fardu. Ya. Sekarang soal sholat hari Jumat ada 7: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang paling serem malam Jumat. Setan ya di malam Jumat, jin, kuntilanak, gerayangan semua pihak Jumat. Itu yang terkenal di orang. Dianggapnya Jumat itu malam yang orang Sunda bilang samun, serem. Bohong saudara. Nabi mengatakan ini Sum'ah, ini Yaumul Azhar, hari yang berbunga-bunga, hari yang bagus, hari yang indah. Ini yang ngomong ini malam Jumat, malam serem segala macam, bukan orang Islam, Yahudi saudara-saudara, karena dia nggak punya. Yang kita punya ini hari Jumat, hebat, Sayyidul Ayyam. Kalau diumpamakan ini hari rakyat, ada rakyat dan pemimpinnya adalah Jumat. Seperti bulan ada pemimpinnya Ramadan, maka hari pemimpinnya adalah hari Jumat. Itu hari yang bagus. Jangan kita takut malam Jumat rayakan. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi jangan takut. Ya. Mau ziarah kita hari Jumat, itu yang bagus hari Jumat. Diriwayatkan oleh para ulama kalau hari Jumat itu arwah ada di kuburnya sampai Sabtu subuh. Ya. Taib. Fadailu sholatil Jum'ah. Sekarang sholatnya sholat Jumat. Sholatnya nih, bukan harinya ya. Nah, cuman saya ingin nyinggung aja karena orang banyak nggak enak menilai Jum'ah itu. Ya. Keutamaan sholat Jumat itu keutamaan, bukan satu. Keutamaan daripada sholat Jumat. Wa min asyrafil ladzi ja'alahu Allah li hadhil ummah, dari keistimewaan yang dijadikan oleh Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad. Annahu ikhtassaha bi yaumil jum'ah, kita diberi hari Jumat. Wa ja'alahu idan 'aziman, dan dijadikan hari raya besar. Hari besar itu hari Jumat. Ya. Bukan hanya Id aja, hari Jumat itu hari besar. Wa ja'ala minal khasa'is wal fadha'il lahu wa li salatihi ma yartafi'u bihi qadruhu wa ya'dhumu amruh. Yang menyebabkan ya bagi kita nih dijadikan di hari Jumat itu keutamaan, keutamaan bagi hari Jumat itu sendiri dan sholatnya, yang menyebabkan kita terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau Anda sholat duhur ganjaran, sholat Jumat ganjaran, mana lebih besar? Sholat Jumat lebih besar ganjarannya karena jamaah. Bila itu sholat duhur biasa dan Jumat lain, sholatnya juga lain. Kalau kita sholat duhur biasa berapa rakaat? 4. Jumat duhur waktunya, tapi hanya dua lagi diganti dengan khutbah. Ya, baik. Faminha, daripada keistimewaan sholat Jumat. Nah, kalau ini menerangkan keistimewaan sholat Jumat, kita langsung di hati kita, mudah-mudahan kita ini insya Allah tidak meninggalkan Jumat selama kita punya kemampuan. Apa ada yang tidak mampu? Ya bisa, mungkin orang sakit, ya seperti sakit mencret, sakit enggak mungkin dia datang ke masjid, ya lumpuh dan sebagainya. Ya. Nah, lain dari itu kita mengharap, ya Rabb, tentukan di hidup saya ini jangan sampai mati saya tetap melaksanakan sholat Jumat. Faminha takfiruha lidzunub. Sholat Jumat ini mengampuni dosa. Sholat Jumat ini mengampuni dosa. Bang Ajis nanya, Bib, amin ngampunin dosa, Jumat ngampunin dosa, puasa ngampunin dosa, banyak benernya ngampunin dosa. Iya.
balikin lagi. Nah dosa kita sabrek-abrek. Dari baju, dari mata, dari kuping, dari hidung, dari ngomong, dari nanya semau-maunya. Hah? Banyak tuh. Zaman Nabi ada orang yang kurang ajar nanya sama Rasulullah SAW. Ditegur sama sahabat yang lain, bahkan ada yang mau dibunuh. Karena bukan umin ente ya Zainal ya, bukan. Walaupun nyindirin dikit ya. Ya. Begitu. Dosa ini banyak, makanya pengampunan Allah bikin banyak. Ini rahmatnya Allah. Kalau enggak kita kebakar semua, saudara. Kita ini siapa sih? Apa kita punya apa? Kehebatan apa yang kita punya? Ibadah apa yang kita punya? Ini dari rahmat Allah yang ente nggak usah beli. Tinggal ada kemauan. Nggak banyak modalnya. Iman dan kerjakan. Ya, baik. Yang pertama pengampunan dosa-dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Ingat nih, barang siapa yang berwudu dan baik wudunya. Ini nyindirin kita, saudara. Banyak orang yang sembarangan wudu. Jangan. Kita maaf ya, seorang pemuda mau ketemu pacarnya, semua dirapihin, baju rapihin, rambut rapihin, alis rapihin, kalau perlu pakai bedak, minyak wangi, terus yang di sini apa namanya? Apa? Deodoran, sepatu disemir semua. Kenapa? Mau bertemu pacar. Dosa lagi. Rapi ente. Kalau ketemu Allah, mau ketemu Allah sembahyang harus wudu. Lah, yang bagus yang wudu itu. Cuci tangan yang bagus, kumur yang bagus, kan itu ada artinya. Ya, itu ada artinya dan ada ganjarannya. Ada sabda Nabi Muhammad SAW bilang, wa ahsanal wudu, dan bagus wudunya. Bagus wudunya kan yang benar berarti. Kalau kumur yang bagus, jangan ada kumur. Kalau kita lagi nggak puasa, kumur yang bagus. Ya, bahkan kalau sebagian orang sampai diginikan ya. Nah, kalau puasa jangan, berbahaya soal itu. Ya, seperti itu. Alhasil yang bagus, standar bagus. Mudah-mudahan satu dengan orang lain, tapi barangkali yang enak dilihat. Ya, sesuai dengan ajaran fikih. Nah, cuci tangannya, laksanakan sunnahnya, kumur, hidung dan muka semua dengan bagus di batas-batasnya tertentu. Ya. Nabi berkata, siapa yang berwudu dengan baik wudunya, kemudian summa atal jum'ata, keluar mendatangi masjid untuk sholat Jum'ah, fastama'a wa ansat, dengar dan perhatikan. Tanya diri kita nih, datang ke masjid, wudunya bagus, pakaian bersih, masuk ke masjid, dengar khutbahnya imam dan perhatikan. Tanya diri kita, gua udah begitu belum? Ente yang jawab. Kita begitu nggak? Begitu masuk ke masjid, imam sedang khutbah, diam, dengarkan tuh imam. Saudara-saudara kalian jangan sampai mengkhianati orang lain. Takut ya Allah, mungkin saya nih berkhianat. Jangan berzina, mungkin saya berzina. Jangan mabok, mungkin saya nih yang mabok. Ingat kepada Allah. Perhatiin, apa kita masuk masjid, imam ngomong, ente juga pidato juga, ngobrol sama teman. Imam sini. Sampai ibadullah, innallah, baru kita bangun, ingat, ya udah selesai. Ini mendengar nggak? Memperhatikan nggak? Ada nggak tuh orang yang sholat Jumat begitu? Yang datang ke masjid, asal datang saja, asal sholat, imam khutbah, dia juga khutbah di belakang. Yang lebih menyedihkan lagi, udah ngobrol sambil ngerokok lagi. Ini imam nih khutbah nih, sambil ngerokok. Dikasih ente kayak sayang nih, di Samsu. Maaf. Biar selesai dulu, sampai selesai imam, selesai rokok. Apa ini dikatakan memperhatikan dan mendengarkan? Yang mendapat keistimewaan itu datang, memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, diperhatikan. Ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam.
Kalau orang tuh datangnya begitu ke masjid, wudunya bagus, masuk ke masjid, perhatiin betul imamnya, ya. Ketika berkhutbah, dengerin, diampuni dosanya oleh Allah dari Jum'ah itu dengan Jum'ah yang lain. Jum'ah yang mana? Ya Jum'ah sebelumnya, bisa Jum'ah yang akan datang, dan ditambah 3 hari lagi, jadi 10 hari. Wa ziyadatu salatati ayyam, tambah 3 hari lagi. Waman massal hasa faqad lagha, siapa yang bermain-main dengan batu, dia berarti lalai. So, biasanya yang apa namanya marbot bilang, ya yuhannas idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar fala tatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Hai orang yang hadir Jumat, kalau khatib lagi khutbah jangan bicara, jangan lalai. Siapa yang bicara sekalipun ngomong diam, itu sudah lalai dan Jum'ahnya tidak sempurna. Betapa banyak yang nggak sempurna Jum'ahnya kalau kita mau ngitung. Mungkin kita juga. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini disebut siapa yang megang-megang batu? Itu di Masjidil Haram ada batu. Dulu sembahyang nggak pakai kayak kita nih. Kita sekarang nggak pakai batu. Lebih dahsyat lagi sekarang nggak ada batu. Ada apa? Hatu. Tahu hatu? HP. Imam khutbah dia WA. Taib nggak pakai HP kadang-kadang apa saudara? Kan bisa dikerjain di rumah. Hah? Kuping gini-giniin, kuku diginiin. Hah? Ada aja tuh. Siapa yang ngajak? Setan yang ngajak. Itulah kalau itu menyebabkan Jum'ah kita tidak sempurna. Terus bagaimana, Bib? Dengerin. Walaupun mungkin biasanya Anda tidak tegap, biasa gini, waktu Jum'ah usahakan begitu, dengerin. Paling tidak kadang-kadang yang baik, kadang-kadang benar kelihatan yang dengerin. Ini nggak tahu lama-lama prot kentut tidur, saudara-saudara. Anda benar dapatkan yang begitu. Lagi khutbah imam kentut ya. Beres sembahyang aja nggak wudu lagi. Tuh. Dan subhanallah, tidur yang paling enak saudara kalau dengerin imamnya nggak enak didengar lagi. Waduh, banyak orang pada gini semua. Tidur semua. Gimana tuh? Hah? Ini kejadian loh. Saya bicara seperti ini, mungkin Anda tertawa, tapi ini kejadian yang kita lihat sering. Banyak orang lagi imam khutbah kemana dia sih, aduh kayak gitu. Masya Allah. Jadi usahakan sebaik mungkin kita dengarkan, kita perhatikan supaya mendapat ini, diampuni dosa kita selama 10 hari. Loh Bib, apa sih enaknya diampuni dosa 10 hari? Kalau Anda mungkin mati di situ, insya Allah mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Nggak gampang husnul khatimah, nggak dijual di rumah supermarket tuh, nggak ada di warung. Di sini adanya nih, yang mau begini-begini, yang mau capek, yang nggak tidur malam, yang pegal-pegal dengerin ustadz bicara, tempo-tempo kena omongannya, tapi tetap dia sabar karena cari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu yang dapat saudara-saudara. Ya? Baik. Jadi hadirin, mari ketika kita akan Jum'ah, perhatikan wudu kita. Perhatikan wudu kita dengan baik, pakaian kita dengan baik, masuk ke masjid, cari tempat yang bagus. Ya, cari tempat, jangan mau di belakang. Cari tempat-tempat benar-benar saf awal. Anda sudah tahu fadilahnya saf awal. Ya? Nah, dengarkan ketika khutbah imam, perhatikan, wah ini ada ganjaran besar nih. Siap kita. Insya Allah kalau dipersiapkan begitu, setan juga mundur, saudara. Udah siap soalnya. Oh ini udah siap nih. Mundur dia. Ya. Naam. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi, ini ulama Syafi'i yang besar. Wa fi hadzal hadits an-nahyu an massil hasa wa ghairihi min anwa'il abath fi halatil khutbah. Di sini yang disebutkan siapa yang megang-megang batu. Ini berarti mencegah, melarang orang untuk berbuat yang nggak perlu dengan tangannya. Abath, nggak ada artinya. Ini gini, kuku, ya, iniin kuku, kulit kuku atau kaki,
Ya, tempo-tempo yang kakinya banyak gituannya dikeluarin di masjid, bikin malu tuh orang. Ngotorin masjid. Hah? Jangan. Bukan itu kerjaan Anda. Itu menyebabkan khutbah Jumat kita tidak sempurna. Ini Imam Syafi'i bilang, wa fi isyaratun ila iqbalil qalbi wal jawarih. Wa fihi isyaratun ila iqbalil qalbi wal jawarih ala sama'il khutbah. Ini menunjukkan supaya hati kita dan anggota badan kita sama, sedang ingin mendengarkan khutbah, ya. Wal murad bil lagwi huna al batil al madmum wal al batil al madmum al mardud. Yang dikatakan lagu di sini, lalai di sini, kebatilan yang tidak bisa diterima. Oh, ya. Baik. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man igtasala yaumal jum'ah. Nah, disunnahkan orang itu sebelum salat Jum'ah mandi Jum'ah. Itu nilainya berapa? 75. Ada yang nilainya 150. Bagaimana, Beb? Dia mandi dan mandiin orang. Ngerti nggak? Mandi dan mandiin orang. Jadi kita kalau masuk Jum'ah, mandi, pegang orang, mandiin orang kita. Begitu? Begitu bukan? Bukan. Sebelum pergi ke masjid, Anda kerja bakti dengan istri Anda yang menyebabkan dia wajib mandi. Jadi yang mandi dia dan orang lain mandi sabab dia yang halal, itu hebat sekali. Itu lebih bagus lagi di hari Jumat. Kenapa saudara? Sebab dia datang ke Jumat, ininya pikirannya tenang. Lihat apa aja di jalan tenang, sudah selesai. Ya, itu disunahkan tuh. Ya, malam Jumat itu, Jumat. Ya. Siapa yang mandi hari Jumat, wa massa min tibin, ambil minyak, pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. In kana indu, kalau dia punya, bib saya nggak punya, nggak apa-apa. Yang penting bajunya bersih, ya. Wala bisa min ahsani thiyabi, cari baju yang paling bagus. Ini putih, cari yang lebih putih. Hah? Yang bersih, yang putih, ambil. Pakai. Taib. Thumma kharaja hatta ati al masjid. Semenit keluar, datang ke masjid. Terus khutbah belum dilaksanakan. Mungkin karena dia datangnya jam 11, imam belum ada, ya. Dia masuk ke masjid, dia sembahyang. Keinginan dia. Terserah, ma badalahu. Walam yu'dhi ahadan, enggak ganggu orang. Enggak pakai nyenggol kanan, nyenggol kiri untuk dapat titipan, enggak. Dia datang ke masjid, masjid seperempat sudah penuh. Habib bilang, sof awal yang paling bagus. Kelihatan di depan ada sedikit tempat, tapi Anda nyenggol sana, nyenggol sini. Jangan. Biar di tempat yang kelima, lebih bagus dari yang pertama. Karena Anda kalau datang yang pertama, nyinggung orang, nendang orang. Jangan. Di tempat, berapa? Di sop yang kelima. Sop yang kelima, nggak apa-apa. Sembahyang. Sunnah kita. Sebisanya Anda mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, ala kaifukat. Ya. Walam yu'di adan thumma ansata hatta yusalliya. Kemudian ketika sudah terjadi Jumat, adzan, kemudian imam khutbah, dia dengar dengan baik. Kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati wa bainal jum'atil ukhra. Itu semua kafarah, penghapus dosa antara Jumat itu dan Jumat yang lain, ya. Bisa Jumat yang ke depan, bisa Jumat yang ke belakang. Allah Maha Kuasa. Ya. Itu minimal tuh, itu baru minimal tuh. Jadi hadirin, di hadis ini ada anjuran kepada kita, baju itu pakai yang terbaik kalau Jumat. Kalau ada yang putih, ada yang lebih putih, kita pakai yang lebih putih. Terus anjuran juga yang punya duit, beli minyak wangi. Beli minyak wangi, pakai minyak wangi. Jangan ente mau pergi Jumat makan jengkol dulu, makan pete dulu, bau saudara-saudara. Rokok juga bau, itu sama. Kalau Jumat usahakan jangan mau Jumat, stop dulu, rokoknya stop dulu, jengkol stop dulu, pete stop dulu, pakai minyak wangi. Hah? Pakai minyak wangi.
Bang John nanya, Bib, minyak wanginya yang gimana, Bib? Minyak wanginya yang munasabah, nggak perlu yang bagus. Tapi jangan minyak wangi yang bikin orang 7 keliling pusing dari saking wanginya. Jangan juga, kesian tuh orang. Ini ada minyak wangi yang kalau ente pakai 7 minggu nggak hilang baunya. Ya, jangan yang biasa-biasa aja. Itu ada tuh yang enak, yang kalem-kalem, enak gitu ya. Karena kalau semuanya pakai minyak wangi kan banyak nih minyak wangi. Apalagi kalau ya AC, waduh, dahsyat ya. Jangan keterlaluan, ya. Pakai minyak wangi yang pantas, yang biasa. Pakai, ya. Kita senang, orang lain senang, malaikat juga senang. Ya, malaikat senang sama yang wangi-wangi, dekat sama kita. Jangan bau jengkol, bau pete, waduh, ya. Sebelah kita repot, kesian, saudara-saudara. Ya. Jadi hadirin, jadi ada anjuran ya, baju yang terbaik, pakai minyak wangi, dan yang tidak keluar dari dua-duanya, mendengarkan imam dengan sangat sempurna. Dengerin itu imam waktu berkhutbah, jangan ngobrol sana sini. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghassala yaumal jum'ah waghtasal, ya, siapa yang mandi hari Jum'ah dan memandikan, ada yang dimandiin juga, ada yang mandi gara-gara ente mandi dan menyebabkan orang lain mandi. Paham ya maksudnya ya? Anda mandi menyebabkan orang lain mandi, tuh sunnah, nggak apa-apa, bagus ya. Bib, kenapa disebut-sebut si Bib? Lah kalau sama orang lain yang bukan istrinya kan haram, zina, naudzubillah. Ketika dia berbuat dengan melakukannya dengan istrinya, itu ganjaran dari Allah. Kebalikannya ya. Selama hari Jumat, kenapa kok hari Jumat dianjurkan demikian? Karena mungkin ketika dia berangkat pikirannya ke sana. Orang kan bisa pikirannya ke sana, ya. Wa bakkar wa btakar, pagi-pagi dia jalan. Ya, pagi-pagi dia jalan. Wa masya wa lam yarkab, dan jalan kaki, nggak naik mobil. Sengaja jauh padahal biarin, saya mau jalan naik kaki. Nggak naik sepeda, nggak naik moped, apa yang itu? Moped ya, nggak naik moped. Wala bajai, jalan kaki, sengaja. Wadana minal imam, karena dia datangnya pagi, bisa deket dong dengan imam, bisa di awal. Di Indonesia ramenya masjid itu jam 12 rapat. Jam 12 rapat rame. Kalau jam 10 rame nggak? Kosong masih. Jam 11 kosong, setengah 12 masih kosong. Jam 2 udah mulai setengah 12 ke atas, mulai dah rame itu. Ya. Kita kalau datangnya pagi dapat dekat dengan imam, ambil shaf awal. Kemudian fastama'a wa lam yalghu, dengerin imam, enggak lalai, dengerin waktu khutbah tuh, waktu dia khutbah, ya. Kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Orang yang begitu tuh datang pagi-pagi ke masjid dengan bagus, dengan baik, diam di dekat imam, dengerin khutbah, sama sekali salat Jumat, itu langkahnya, setiap langkah ganjarannya seperti puasa setahun dan bangun malam setahun. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Gitu. Nah, inilah Allah subhanahu wa ta'ala akramal akramin. Inilah Allah yang maha pemurah dan yang maha dermawan, Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kitanya aja. Kerjaannya sederhana saja saudara ya. Jadi kesimpulannya, mari hari Jum'ah besarkan, agungkan dengan sedekah, dengan baju yang bersih, dengan minyak wangi, dengan datang ke masjid buru-buru. Kalau bisa nggak usah pakai naik kendaraan kalau tidak jauh ya. Kalau tidak ada sabab, jalan kaki, karena itu ganjarannya. Dan usahakan kita berada di depan, insya Allah mendapatkan ganjaran puasa setahun dan qiyamul lail setahun dari langkah-langkah yang kita ada. Kalau 10 langkah 10 tahun. Ya, Allahu Akbar. Selanjutnya waqtosna mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah, memberi inayah, memberi kecintaan, memberi kesenangan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah lebih baik lagi. Tuh orang tuh tanda, kalau Anda mau tahu ya, kalau Anda mau tahu diri Anda, ini diri saya dengan agama bagaimana nih? Ya, dengerin nih. Ini di buku nggak ada nih. Kalau Anda mau tahu diri Anda dengan agama,
Ketika dengar yang begini-begini nih, terus di hati timbul, berkembang. Aduh, gue mau begitu Anda mau begini minggu depan Anda begini. Nah, itu berarti Anda masuk tuh. Ya, masuk tuh. Serum ganjaran-ganjaran dari Allah tuh masuk ke dalam kita tuh. Vitamin-vitamin agama tuh masuk ke kita. Ya, ketika kita mendengar perbuatan-perbuatan yang baik, ganjaran-ganjaran yang bagus, terus kita ada kepengen dan ingin lebih bagus daripada kemarin. Itu tandanya Anda berhasil. Berarti Anda mencintai agama Anda dan agama juga masuk ke lubuk hati kita. Mudah-mudahan kita orang itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.